Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Nur Safira dari kelas 12 4. Di sini saya akan membacakan biografi singkat tentang pahlawan nasional Sultan Iskandar Muda. Baiklah, silakan disimak videonya. Biografi yang akan saya bacakan yaitu biografi tentang pahlawan nasional Sultan Iskandar Muda. Penulis Rusdi Sufi. Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda. Penulis Rusdi Sufi. Penyunting Dr. Andes Zulfikar Ghazali. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta 1995, edisi 1995, dicetak oleh CV Dwi Jaya Karya Jakarta. Memiliki 6 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua latar sosiokultural Kerajaan Aceh, yang ketiga asal-usul Sultan Iskandar Muda, masa kanak-kanak hingga remaja. Yang keempat, aktivitas Sultan Iskandar Muda dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Yang kelima, akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dan yang keenam itu adalah kesimpulan. Bab 1, latar masalah. Pemerintahan Republik Indonesia melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia mengangkat orang-orang yang telah berjasa besar terhadap negara dan bangsa sebagai pahlawan nasional. Salah seorang dari mereka ialah Sultan Iskandar Muda, yang memerintah Kerajaan Aceh tahun 1607 hingga 1636. Dalam usaha untuk memperkenalkan lebih jauh tentang kisah dan perjuangan Sultan Iskandar Muda, yang di dalamnya yang mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk diwariskan, maka dianggap perlu melakukan penulisan biografi pahlawan tersebut secara lebih lengkap dan menyeluruh. Dengan maksud untuk mendeskripsikan bagaimana situasi kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda serta memaparkan kembali beberapa kebijaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sultan tersebut, maka penulis mencoba menggambarkan dan menguraikannya dalam karya berupa atau berbentuk biografi, serta manfaat bagi peminat-peminat sejarah, khususnya peminat biografi pahlawan nasional. Dalam penulisan biografi ini, penulis mencoba menonjolkan peranan daripada Sultan Iskandar Muda dalam memerintah Kerajaan Aceh. Munculnya Kerajaan Aceh dan perkembangannya. Yang disebut Aceh ialah daerah yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Aceh. Pada masa Aceh masih sebagai kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh adalah yang sekarang dikenal dengan namanya Kabupaten Aceh Besar, atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Raya. Untuk nama Aceh Raya, ada juga yang menyebutnya dengan Aceh Lesago atau Aceh Tiga Sagi. Tentang nama Aceh, belum ada kepastian dari mana asalnya dan kapan istilah Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah berdatangan ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Aceh terletak di ujung sebelah utara Pulau Sumatera, merupakan bagian paling utara dan paling barat dari Kepulauan Indonesia. Dengan berdatangannya pedagang-pedagang Islam ke Aceh, maka Aceh menjadi ramai dan mulai berkembang sebagai tempat berdagang. Situasi umum Kerajaan Aceh menjelang pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sebelum menguraikan kelanjutan hubungan antara pedagang-pedagang Belanda dan kemudian pedagang-pedagang Inggris dengan Kerajaan Aceh, terlebih dahulu dapat diuraikan sepintas mengenai situasi umum Kerajaan Aceh pada masa menjelang pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Semenjak membaiknya hubungan antara kerajaan di Aceh dengan orang-orang Portugis seperti yang telah disinggung di atas, maka kerajaan Aceh dapat dengan leluasa meningkatkan perdagangan ladanya. Seperti yang telah disebutkan, ibu kota kerajaan Aceh bernama Bandar Aceh Dar as-Salam, yang juga merupakan pelabuhan utama dari kerajaannya. Di sini terdapat sejumlah pedagang-pedagang yang terdiri dari bermacam-macam bangsa. Di antaranya terdapat pedagang-pedagang Cina, Portugis, Gujarat, Arab, Benggala, dan Pegu. Pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Aceh ramai didatangi oleh pedagang dari luar, antara lain dari Cina, Benggala, Pegu, Jawa, Gujarat, Arab, dan dari Rumos. Pedagang-pedagang ini merupakan pedagang keliling. Semua kegiatan di Kerajaan Aceh dipusatkan di ibu kota kerajaan sehingga kota Bandar Aceh Dar as-Salam menjadi ramai melebihi semua kota pelabuhan lainnya di pantai bagian timur dan barat Pulau Sumatera. Semua pelabuhan ini tunduk kepada Kerajaan Aceh, khususnya dalam bidang perdagangan.
Sebagian besar mata pencaharian rakyat Aceh pada waktu itu adalah berdagang dan bercocok tanam. Hasil pertanian utamanya adalah beras dan lada. Beras digunakan untuk konsumsi sendiri sebagai bahan makanan pokok, sedangkan lada diperdagangkan kepada pedagang-pedagang asing. Asal-usul Sultan Iskandar Muda, masa kanak-kanak hingga remaja. Kapan tanggal dan tahun kelahiran Sultan Iskandar Muda belum diketahui secara pasti. Beberapa sumber yang memberi informasi berkenaan dengan kelahiran Sultan tersebut beda-beda. Hikayat Aceh mengisahkan tentang pertumbuhannya Sultan Iskandar Muda. Disebutkan bahwa ketika umurnya 4 tahun, kakeknya yang menyayangi secara khusus memberinya gajah emas dan kuda untuk permainannya. Selain itu juga, mainan otomatis berupa 2 ekor domba yang dapat berlaga lalu gasing dan kelereng dari emas atau dari suasa. Ketika ia berumur 5 tahun, kakeknya memberikannya seekor anak gajah bernama Indrajaya sebagai teman bermain. Pada umur 6 tahun, anak itu sudah berburu gajah liar. Pada umur 8 tahun, ia suka bermain perahu di sungai mengatur perang. Peperangan dengan meriam-meriaman kecil. Pada usia 9 tahun, ia membagi perang-perangan sambil membangun benteng-benteng pertahanan kecil. Dan pada usia 12 tahun, ia berburu kerbau liar. Waktu mencapai umur 13 tahun, ia mulai bekerja dengan bimbingan Fakih Raja Indra. Aktivitas Sultan Iskandar Muda dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah, bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah gampong atau kampung. Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah pemerintahan pusat yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, yaitu Banda Aceh Dar es Salaam. Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang bergelar Sultan Iskandar Muda. Dalam mengendalikan pemerintahan, Iskandar Muda dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Dalam memerintah, kerajaan Sultan Iskandar Muda membuat ketetapan yang sesuai dengan pada zamannya. Dia menciptakan beberapa hak istimewa pada dirinya. Misalnya, hak-hak dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang bersalah di kerajaannya. Iskandar Muda juga mempunyai hak memotong tangan pencuri yang dapat ditangkap, hak menusuk orang yang bersalah dengan sebuah gala. Dengan adanya hak yang disebutkan di atas, maka keamanan dalam negeri dapat terjamin. Menurut catatan di dalam Bustanus Salatin, Sultan Iskandar Muda sangat giat mengembangkan agama Islam di kerajaan Aceh. Di mana-mana ia memerintahkan mendirikan masjid tempat ibadah umat Islam. Di antaranya yang terbesar adalah yang diberikan nama Baitul Rahman. Di bawah Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mempunyai satu angkatan perang yang kuat menurut ukuran pada masa itu. Dalam melakukan peperangan dan ekspansi, Sultan Iskandar Muda tidak membutuhkan biaya yang banyak. Hal ini disebabkan karena tentara yang diperintahkan untuk maju ke medan perang atau dalam ekspansi ke seberang lautan telah menyediakan sendiri makanan atau perbekalan bagi dirinya selama 3 bulan. Sultan Iskandar Muda luar biasa kayanya. Sumber kekayaan yang utama adalah hasil yang didapatkan dari pelabuhan-pelabuhan Aceh dan daerah-daerah yang taklukan. Sultan Iskandar Muda melarang pedagang-pedagang asing membeli lada langsung ke daerah-daerah produksi lada yang berada di bawah kuasaannya. Maka pedagang-pedagang yang ingin mendapatkan lada harus datang ke ibu kota kerajaan Aceh, yaitu Banda Aceh Dar es Salaam. Akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mangkat dengan tiba-tiba pada tanggal 27 Desember 1636. Mungkin kematiannya ini disebabkan karena racun yang diberikan oleh para wanita Makassar kepadanya atas perintah orang-orang Portugis. Beberapa hari sebelum meninggal, Sultan Iskandar Muda telah memerintahkan kepada bawahannya untuk menyingkirkan anak laki-laki yang merupakan putra satu-satunya karena tindakan si anak itu tidak disenanginya. R.A. Husin Jajaningrat menyebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda menghukum putranya karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, dan juga Baginda takut kalau terjadi pertumpahan darah di Aceh bila ia meninggal. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan penunjukan Iskandar Tani sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda.
Pada saat-saat terakhir Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia telah memerintahkan untuk membunuh orang-orang Portugis yang berada di kerajaannya. Hal ini dilakukan Sultan Iskandar Muda mungkin karena ada rasa dongkolnya kepada orang-orang Portugis yang telah membuyarkan cita-citanya, ataupun sebagai balas dendam atas kekalahan Angkatan Perang Aceh di kota Malaka pada tahun 1629. Akibat dari peperangan itu, Angkatan Perang Aceh menjadi lemah, terutama armada lautnya. Ada beberapa faktor yang memungkinkan kerajaan Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dapat mencapai puncak kejayaannya, baik politik maupun ekonomis. Letak geografisnya yang sangat strategis, yaitu jalan lalu lintas perdagangan yang ramai pada waktu itu merupakan salah satu faktor. Banyaknya pedagang yang datang ke Aceh semenjak direbutnya kota Malaka dari Sultan Iskandar Muda oleh orang-orang Portugis pada tahun 1511 juga merupakan salah satu faktor. Kegiatan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda tidak hanya penakluk-penaklukan, tapi ia juga melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan peraturan-peraturan bagi kerajaan Aceh. Sebagian besar tindakan dari peraturan ini berhubungan dengan kepentingan ekonomi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.